Sherina. Itu anaknya kayak Iya benar. Sering. Itu bukan iya. gitu kayak aduh maaf banget itu memang aku. Tapi dia penasaran. Iya, Tapi kalau kamu tuh gimana? Nanya-nanya terus. Terus ini ada baca ada skripnya. Enggak, gitu. Lucu banget. Impact-nya I think apa ya, kayaknya itu yang mungkin yang ngebentuk gue menjadi aktor yang sekarang sih kayaknya, karena mungkin kecintaan gue akan film juga. Gue dari kecil memang sudah dijujulin film karena emang almarhum bokap suka banget sama film kan, dia cinta film, terus gue dapet kesempatan bermain di film Sherina dan dari situ mungkin mimpi-mimpi gue akhirnya muncul gitu. Kenapa sekarang akhirnya gue juga jadi produser dan sutradara, ya dari situ sih menurut gue. Kalau buat gue mungkin si karakter Sherina itu melekat banget, satu karena namanya sama. Terus dari kecil udah sering dia pikir dan dikenal orang kali ya, dikenal orang itu yang paling berasa gitu. Yang tadi ya mungkin kalau di sekolah dicuekin, tiba-tiba sempat ada periode nggak bisa keluar kelas sama sekali karena anak-anak dari kelas lain pada ngerubung di depan kelas, sampai akhirnya kita sama kepala sekolah bekerja sama untuk keliling kelas satu persatu di tengah-tengah belajar, kita kasih foto tanda tangan dan sekolah sendiri. Jadi kayak gini ya ternyata rasanya. Terus ada fase-fase di mana yang aduh aku tuh beda, aku tuh bukan Sherina yang itu gitu. Jadi ada ingin pembuktian diri, terus mulai bikin lagu sendiri gitu, kayak enggak ini tuh Sherina yang beda. Tapi sekarang aku udah di tahap di mana aku sangat mengapresiasi babak itu sih. Karena spesial banget ya 23 tahun kemudian kita akhirnya bisa mengerjakan sesuatu yang dulu kita kerjain gitu. Bener. Dan bagus sekali, itu sebuah legacy yang sangat indah, musiknya sangat indah. Dan we're very lucky bisa menjadi bagian dari itu gitu. Tapi sekarang ketemu orang, banyak nggak yang komen, ih gede ya sekarang, banyak nggak? Karena banyak. Gue mending gede dari tua ya. Kayak lebih ngomong tua. Ya maksudnya gitu, maksudnya. Dua-duanya. Komentar orang seperti itu nggak? Karena misalnya kayak, ternyata Sherina sama Derby tua juga ya gitu. Maksudnya apa? Yang hidup di Dia datang hanya untuk mencaci. Mereka Anda di film itu gitu loh. Banyak nggak yang Lebih gini sih, yang kadang-kadang gue ngerasa kayak nggak mau mengecewakan adalah kalau misalnya dia membawa anaknya, terus anaknya nonton film yang pertama, itu loh, itu kan Sherina, itu anaknya kayak Iya benar. Itu bukan gitu kayak aduh maaf banget itu memang aku gitu bener, kan tapi kayak gue juga ngalamin itu. Anaknya Gading dikasih tahu ini, bisa bilang ini Sadam, kok beda. kayak pengen nggak mengecewakan ya, mukanya ada tuh gitu. raut itu mimiknya berubah gitu yang kayak bukan, udah nggak ada gitu. Udah begini bentuknya gitu loh. Jadi awalnya tuh aku ketemuan sama Tante Mira dua-duanya untuk project masing-masing. Jadi aku mempunyai sebuah project musikal yang ingin aku garap gitu ya. Terus aku pengen tanya-tanya Tante Mira gitu, pengen ngobrol-ngobrol. Tante Mira juga ternyata baru menyampaikan ketika kita ketemu berdua bahwa dia lagi mau mendevelop reboot untuk petualangan Sherina. Jadi same storyline, cuman lebih baik musikalnya gitu. Terus mau nggak share jadi music directornya gitu. Terus aku bilang ya pengen sih, tapi nggak tertarik untuk bikin sequel Tante. Maksudnya kan lucu juga gitu kalau ngebayangin Sherina sama Sadam tuh dewasanya tuh kayak gimana gitu. Terus ya dari situ akhirnya walaupun awalnya memang kita planning untuk mengerjakan project yang lain, tapi kemudian along the way kita berpikir bahwa kayaknya petualangan Sherina 2 seru nih kalau misalnya kita kerjain. Jadi itu dulu yang kita kerjain gitu. Terus kalau Jadi emang pas kita udah ngobrolin juga soal, misalnya kita udah sempat ada beberapa obrolan kayak lucu juga ya gitu. Terus pas Sherina juga lagi sibuk dengan project yang waktu itu, terus ketemu sama Tante Mira, kita ngobrol lagi. Jadi kita udah tahu gitu, wah kayaknya bakal mau di jalan, sampai akhirnya emang green light, kita ngobrol, terus kita ketemuan. Gue balik ke Indonesia gitu ya, ketemu di kantor, kita ngobrol-ngobrol. Ya udah kita jalan gitu, sampai akhirnya gue balik lagi ke sini untuk kita ada photoshoot dan lain-lain. Tapi akhirnya terpospon karena pandemi waktu itu. Dari kalian ya awalnya
Kayak mutual sih, maksudnya kita nggak kepikiran gitu, maksudnya ada ide untuk reboot petualangan Sherina tuh nggak kepikiran juga gitu, tuh dari Tante Mira udah punya, kayaknya itu sama animasi deh kalau nggak salah. Yes, Terus akhirnya jadi pada akhirnya, why not sekalian kita resume yang dulu gitu, dan ngobrol-ngobrol-ngobrol yang tadinya hahaha sampai akhirnya jadi serius gitu. Kayak gue juga nggak, maksudnya nggak dengar update-nya ada apa, terus Sherry bilang kayaknya bakal mau dijalanin nih, ayo, gue langsung gitu. Merinding nggak sih ketika di Nih, kalau saya tuh biasanya kalau casting Langsung nyala ya, gila keren banget. kalau casting tuh biasanya saya misalnya nggak dapat pun nggak masalah karena biasanya peran itu yang akan cari aktornya siapa gitu. Kalau Itu saya memang rasa seperti itu sih. Iya, tapi yang ini enggak share. Karena setelah itu siapa nih yang dapat nih kalau bukan dia? Oh ternyata ke situ arahnya gitu, kayak Ada gitunya. kalau reaksi kayaknya baru berasa ketika aku mulai mainin lagu-lagunya pertama kali. Jadi kan memang proses pembuatan skripnya itu berlangsung bersamaan dengan aku bikin lagu. Dan aku salah satu, apa ya namanya ya, orang-orang buat aku tes gitu nih lagunya gimana gitu. Itu adalah ya orang tua, ayah, ibu gitu. Ini gimana nih lagunya gitu. Nah mungkin dari situ baru yang, seru nih, exciting gitu kali ya gitu. Suami aku itu kebetulan dia memang dari awal ada. Jadi dia dari awal perjalanan tuh dia udah ada dan dia mengisi beberapa demo-demo lagunya juga. Karena waktu itu kita ngerjain lagunya itu pas pandemi dan itu beneran nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi di rumah aja, aku bikin home studio di rumah. Terus ada beberapa lagu yang partnya Derby yang nyanyiin tuh Baskara dulu untuk demonya gitu. Karena aku butuh mendengar range-nya kira-kira gimana ya, aku nggak bisa memimik suara cowok untuk bikin demo kecuali suara lawan mainnya Isyana. Nah lagunya Isyana tuh yang Ratih itu dua-duanya aku tuh cewek sama cowok. Kayak udah kayak Gollum. Nggak mau. Mau nggak mau itu. Jadi gitu sih. Jadi thanks Bas. Kak, keluarga, semangat banget sih semuanya. Maksudnya kayak semuanya excited. Cuma yang paling susah itu, mungkin kalau istri pasti tahu ya ceritanya apa, lagunya apa, dia pasti dengar. Cuma kayak mungkin ke nyokap, ke adik-adik, gue mencoba untuk nutupin juga supaya mereka juga. Karena ini kan, Oh gitu. Kenapa? karena buat mereka kan ini juga Part of their sesuatu yang, childhood. iya kan. Jadi gue pengen mereka juga dapat apa ya, element of surprise pas nonton. Jadi gue, that's so sweet. Jadi gue nggak kasih dengar lagunya ke nyokap, gue nggak kasih ceritanya apa, gue nggak kasih tau karakter gue apa, bahkan adik-adik gue juga nggak tahu. Wah. Sampai akhirnya trailer keluar, Sama mengenang bintang. sampai mengenang bintang keluar. Yang lain dia nggak, mereka nggak tahu. Di WhatsApp, nyokap Tante Nita WhatsApp. WhatsApp kan bilang terharu nonton video klip kita, karena itu maksud gue kalau mereka udah tahu, buat gue mungkin ya tetap pasti akan terharu dan surprise. Tapi menurut gue kayak biar juga mereka dapetin pengalaman yang sama-sama nanti teman-teman yang akan nonton pertama kalinya. Itu yang paling susah deh, ngejaga itu. Bahkan bini gue nih, ada skrip kan, mau baca nggak biar tahu duluan, nggak mau. Tapi dia penasaran. Kalau kamu tuh gimana? Nanya-nanya terus. Terus ini ada baca ada skripnya. Enggak, jadi Lucu banget. Sama kayak keluarga gue yang datang itu, kayak di meja kerja gue kan ada skrip, ada berapa, ada lirik dan lain-lain di meja gitu. Padahal mereka kalau mereka nggak mau tahu juga gitu, mereka biar surprise jadi Oh ya lucu banget. gitu. Jadi gue itu yang gue jaga banget. Dan ini pertama kalinya kayaknya project yang saya kerjakan dan banyak banget yang minta tiket premier. Dari berbagai, yang bahkan nggak akrab banget. Dia, Wah, itu. premiernya kapan? Yang akrab banget. Udah kayak MLM ya. Kenapa? jual aja. Pasti banyak. Kenapa? Arahnya kenapa? Gak apa-apa lanjut ya. Iya maksudnya yang akrab ada, nggak akrab banget. Oh, oke. Malah reading pertama kita sebenarnya online nih. Online, kita semua Zoom. A lot of, beberapa kali reading itu banyak kan online karena memang lagi. Gue denger lagu aja pertama kali by phone gitu tau. Enggak. Terus Iya dong, dijadiin lo ngasih gue denger Di studio di rumah. Enggak, sebelum gue balik, pas gue balik itu yang bener-bener dengerin full akhirnya. Oh. Kenapa gitu ya, gue nggak tahu kenapa. Tapi emang banyak kan online lewat Zoom karena juga satu pandemi, kedua memang Gue di Singapura.
Dan kita tahu bahwa reading itu bukan berarti akan reading untuk latihan Enggak, masuk bukan ke itu proses pre-produksi, tapi lebih kebutuhan para story development team dan juga scriptwriter team untuk melihat enak nggak flow dialognya. Jadi semuanya masih masih Sherina ya di draft betul. 1. Draft 2, draft 3 pun sampai Kita draft masih berapa? kita masih lumayan. Akhirnya ya udah kita bawa pulang. Kita mulai pre-pro tuh draft berapa ya? Draft belasan kali ya, draft 17, 18. Iya kan? Iya. 17, 18. Ada total ada 20. Dan ketika syuting pun ada beberapa perubahan-perubahan Ada juga, ada beberapa. tambahan-tambahan. Kalau pengembangan karakter, aku sangat beruntung udah bisa curi start gitu. Iya. Dari story development ketika once kita tentuin Sherna itu adalah seorang jurnalis, itu aku udah agak oke. Tapi walaupun memang belum masuk ke dalam kayak mentalitas nanti gue peraninnya begini. Tapi karena aku ikut mendesain ceritanya dan juga mengikuti perubahan-perubahan naskah dan juga bikin lagunya, itu pada akhirnya otomatis aku ikut andil dalam meng-create feeling dan emosi karakternya, dan ketika harus masuk ke fase acting, aku udah punya banyak bekal. Udah punya banyak bekal dari previous work-nya gitu, sebagai walaupun topinya beda gitu ya. Tapi tetap aja ketika jadi masuk ke pre-pro untuk actingnya, adalah momen-momen penyesuaian gitu ya, kayak misalkan dialog dan lain-lain, penghafalan dan lain-lain, karena beda kan dengan ketika kita bikin gitu terus kayak waduh panjang ya harus diomongin gitu, atau bikin lagu waduh ternyata susah nyanyinya gitu. Enggak, lo bagus gitu sih. Tapi ya semua pengalaman previous itu pada ujung-ujungnya ngebantu step berikutnya, dari step story development ngebantu step bikin lagu, karena jadi udah mengerti sekali luar dan dalam dunia dan ceritanya. Kemudian masuk ke dalam karakter terbantu juga dengan itu, dan ketika film scoring terbantu dengan pengalaman aku syuting gitu. Ketika membuat latarnya tuh kayak udah kebayang, temponya begini, ritmenya begini, genrenya begini, nuansanya begini. Itu ketika syuting tuh aku udah banyak nabung gitu. Gitu sih. Jadi bekal ke bekal sampai kenyang akhirnya terakhir. Kalau aku mungkin cerita lucu sedikit, mungkin sebenarnya secara karakter mungkin aku udah ngedesain mungkin gini, karena maaf aku nggak ikut di story development, tapi aku selalu dengar update-nya gitu dari Syara, tahu ceritanya juga arah kemana, karakternya seperti apa, pekerjaannya apa. Disitulah aku mulai ngedesain, banyak diskusi sama Syara, diskusi sama Riri untuk soal karakternya si Sadam setelah 23 tahun bakal seperti apa. Terus aku mulai ngebentuk juga fisik maunya seperti apa gitu. Jadi di Singapura aku udah mulai udah mulai ngebentuk fisik lah gitu, sana stamina dan lain-lain. Cuma kan kita nggak jadi gitu kan, main ini. Oke gitu, ditahan dulu, dijaga lagi, mau jalan lagi, mulai lagi, nanti nggak jadi lagi gitu, sampai akhirnya ternyata istriku Claudia hamil, aku ikut hamil. Hamil bersama. Tiba-tiba oke kita mau jalan syuting, aduh gitu. Jadi kemarin itu aku harus turun total 13 kilo untuk jadi Sadam. Terus secara karakter pun Kayak nggak sengaja deh Brett sampai 13 kilo. turunnya. Kamu sih lo nggak nentuin berapa belas kilo gitu? Sebenarnya tiba-tiba itu kayak- targetnya. Oh, lo nargetin? Gue nargetin, karena itu berat yang itu udah jadi untuk Sadam di tahun 2020. Oh, lo udah membuat standar itu? Gue udah bikin standar itu, jadi pas nyampe di titik itu oke. Aduh gitu. Karena gue inget banget WhatsAppan gitu sama Tante Mira. Oke Tante, aku udah nyampe di target, kita jalan gitu kan. Kayaknya gak jadi jalan lagi nih gitu. Terus kayak mulai lagi ke 2021, mulai lagi ke 2022, gue lost, akhirnya itu gue kejar waktu itu. Iya. Terus kalau secara karakter, mungkin ini sih caraku sendiri, ini metodeku gitu. Untuk menjadikan Sadam itu sebuah karakter yang hidup, aku menciptakan core memory. Dari situlah aku bikin akhirnya kemana pengembangannya. Yesus lama. Juli sampai November. Aduh, sampai lepas anting gue. Kenapa? Nggak tahu, karena 8 jam. Maafin. Lepas lo. Adanya aja. Ya udah ya, the rest of the interview satu aja antingnya. Lumayan, tapi itu kan juga karena kita aku sama Syer ambisius lah gitu, maksudnya untuk kita mendapatkan stamina yang dibutuhkan gitu. Kalau buat aku fisik yang dibutuhkan, jadi kita kebetulan tiap hari bareng. Jadi pagi olahraga, dia olahraga, gue olahraga, kita siang ketemu, kita ada latihan koreo dan lain-lain. Malamnya kita olahraga lagi. Sebenarnya sih
Nge-gym dia. Ini lu lihat ototnya tuh. Supaya kuat bawa tripod. Enggak, sebenarnya kalau untuk karakter saya kan memang berkutat di konten kreator, terus dari dulu stand up juga udah sering bikin video-video lah sama teman-teman. Justru tantangannya adalah bagaimana bisa terlihat biasa saja waktu acting sama mereka gitu. Karena kan secara karakter gue udah temen baik banget sama lu ya, tapi nggak kenal sama abang-abang ini, gitu. Jadi sedangkan tuh secara ini kan lagi syuting sama mereka nih, gitu. Jadi itu malah itu tuh kayak di badan ini, maksudnya perasaan-perasaan teman-teman yang nonton Colakan Serina 1 kayak gimana sih mereka gemes, gimana mereka itu saya rasakan langsung. Gitu. Oh my god. Jadinya gimana ya gitu. Boleh. Oh, boleh. Gue penasaran. Ada kan emang ada. Emang kita udah pernah bahas juga ada motor-motoran. Udah panik dulu. Gue sebenarnya ada bukan.